Man, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan kudu matno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau ada selesai, saya berikan kesempatan. Gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi ini yang Dian Sandi? Ya, ini bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya? Bukan jadi, scan asli ya? Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? Begini, analisis ini Dian Sandi. Kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, kenapa yang dari Dian Sandi? Asli. Nggak, itu nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, ini kan nggak masuk logika. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nah, iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang artinya Anda melakukan ini. Saya tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini punya bukan Dian Sandi? asli, udah bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Gitu loh. Oke, kita kembali. Sebuah tayangan debat politik di televisi menjadi sorotan publik setelah terjadi momen memalukan yang melibatkan Andi Azwan, salah satu pendukung Jokowi, dan seorang pakar forensik dokumen yang hadir sebagai narasumber pro Jokowi. Keduanya sebelumnya menyatakan bahwa scan ijazah Jokowi yang mereka pegang merupakan dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam program yang dipandu Aiman, Andi Azwan dengan tegas menyebut bahwa timnya memiliki salinan scan ijazah Jokowi dan menyatakan bahwa dokumen itu asli. Namun situasi berubah ketika Aiman meminta klarifikasi langsung kepada pakar forensik yang juga pendukung Jokowi. Iya. Itu katanya scan. Katanya scan. Ini scannya siapa? Segit. Ini scannya sama siapa? satu angkatan. Ini scannya satu angkat. Ya, oke. Minggu lalu Andi Azwan mengatakan Sama, saya ini sampai scannya kali ini. Jokowi. Oke. Saya tampilkan Ini scannya Jokowi. Scan Jokowi sama Ini scannya tampilkan Jokowi ini. bukan? Yang mana ini? Bukan ini yang kamu pegang. Saya kasih tahu kan perbandingan Lah ijazah. enggak. Loh, Scannya perbandingan ijazah. Jokowi. Oke, Scannya sekarang yang Jokowi Bumatu aja, mana? apa? Baik, saya menambahkan lagi ya. Sebelum ada Kasihan Ainus, Oke. kasihan rakyat bersuara, kasihan Mas Aiman udah menampilkan, udah ngasih Anda nggak berani Kayaknya Jokowi menampilkan mana? bahwasanya Domat itu adalah Jokowi. Mana? Nggak ada bahwasan itu. Jadi kita sepakati bahwa Saya pakai apa biasa yang yang dianalisis ini bukan dari scan yang diklaim asli Saya oleh punya Bang saya. Andi Azwan. Berarti Itu palsu, aja. bohong. Sayang sekali. Sayang sekali. Kan ini dari saya. Bohong. Iya, Oh, tapi dari ini yang bukan. lain nggak ada Ini masalah. dari Siapa? scan. Saya punya saya. Ada nggak file? Ada nggak? Yang file tadi itu. Mana? Ini udah bisik-bisik ya. Punya kita tadi. Talk the talk aja nih. Ini talk the talk of the talk. Ya kan? Oke. Ia menanyakan, kalau scan ijazah Jokowi yang dibawa itu asli, mengapa masih meneliti ijazah milik Dian Sandi, bukan scan yang dibawa oleh Andi Azwan? Pertanyaan sederhana itu membuat sang pakar tampak kikuk. Ia terlihat ragu memberikan jawaban tidak langsung, dan beberapa kali terpatah-patah dalam menjelaskan alasan metodologinya. Ketidakmampuan memberikan jawaban yang jelas membuat suasana studio mendadak riuh oleh sorakan penonton yang menangkap kegagapan tersebut sebagai inkonsistensi. Cuma kalau kita katakan bahwa ini dari Dian Sandi, kenapa nggak dari asli? Lah Silakan. percuma ini bukan asli kok ya toh. Ini. Ngapain? Yang fatal DL et al ini, ya kan gini. Di awal yang muncul hanya foto dari Dian Sandi, ya kan? Dan Rismon itu menganalisis atau rekan-rekan yang lain itu menganalisis bahwa tidak menemukan lintasan merahnya. Tetapi dengan algoritma ini, algoritma Fatal DL itu adalah algoritma yang digunakan untuk melihat objek-objek yang ada di ruang gelap. Seingat saya hanya di awal, kemudian setelah tahu itu bukan asli maka tidak menggunakan yang itu, betul Mas? Yang asli mana Joshua? Udah itu aja. Nanti ditunjukkan di pengadilan. Udah, pasti, udah, ya. mundur, udah. Udah Ya, lah. jadi Anda menunjukkan bahwa ini
Kalau yang punya Dian Sandi pun, Percuma. artinya gini, yang punya Dian Sandi pun Anda mau mengklaim asli dong. Ya itu asli juga. Hah? Maksudnya gini, asli maksudnya gini. Itu gimana? Asli Itu gimana? foto yang dari, jadi kalau misalnya gini, kebetulan ijazah saya dari UGM persis sama-sama. Ini ijazahnya Jokowi, bukan ijazah kita, gelap. udah. Ya, jadi kalau itu difoto pakai kamera apapun, pakai kamera handphone, itu pasti tetap nggak kelihatan secara kasat mata. Yang Harus dimasalahkan dengan teknik- ijazahnya Jokowi, teknik bukan algoritma, ijazah Pak. yang lain. Gitu. Nah, tetapi kalau scan ijazahnya itu pasti kelihatan. Aiman kemudian melanjutkan dengan pertanyaan kedua yang tidak kalah tajam. Ia menyinggung soal ijazah Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi, yang di tengah publik juga dipertanyakan keabsahannya. Aiman bertanya, apakah ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi itu asli menurut Anda? Secara mengejutkan, pakar tersebut menjawab singkat, semuanya asli. Jawaban itu justru semakin membingungkan, karena sebelumnya ia sendiri menyatakan masih membutuhkan proses analisis lebih jauh. Aiman tampak terhenyak beberapa detik. Sebelum menimpali bahwa pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru soal standar pemeriksaan yang digunakan sang ahli. Yang kita bicarakan di sini, yang sedang dibicarakan dari tadi itu bukan forensik digital, ya. Saya ingin mau meluruskan dulu. Ini namanya image processing, ya. Jadi image processing itu memproses gambar apapun itu boleh. Tetapi ketika kita ingin menjadi bukti sebuah pengadilan, itu tidak boleh dengan cara seperti ini. Yang asli Kita mana? harus verifikasi dulu objek. Lah ya yang asli aslinya mana? memang. Mana? Ya. Nah, objek aslinya sudah diperiksa Lah oleh mana? Polda Metro Jaya. Jangan bohong. Sudah diperiksa oleh Bares. Itu memenjarakan ini baik. palsu ini. Saya ingin Ini meluruskan tadi. menyesatkan, Tadi ini Mas Roy menyesatkan. Suryo menyampaikan bahwa Iya, saya menyesatkan. dituduh sebagai ahli yang Iya. memenjarakan dia gitu ya. Ali, Nggak ada hubungannya. Saya iya. sama sekali Ini tidak loh, tolong membahas disut orangnya pasal-pasal. ini. Seluruh Indonesia tolong disut orangnya ini. Ini yang Saya mempengaruhi tidak polisi. membahas pasal-pasal. Ini Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana debat ijazah Pak Jokowi ini semakin tidak beraturan ya teman-teman. Andi Aswan, ya, beliau ini adalah termul kelas kakap, bagaimana ia membuat Aiman Wicaksono marah ya. Aiman ini host acaranya teman-teman. Namun saya nggak ngerti seperti apa, bagaimana Andi Aswan ini ya tidak mau mendengarkan hostnya Aiman ya. Dan ini sangat lucu sekali ya. Seperti tidak ada etika, seperti tidak ada malunya ya. Kalau kita lihat waktu kemarin juga bagaimana Rismon dan Andi Aswan ini teman-teman ya sangat-sangat berdebat panas ya, hampir baku hantam ini lantaran Andi Aswan menyindir Bambang Tri ya. Dan maka Rismon mengatakan ya, Bambang Tri bukan penjilat seperti Anda, katanya kepada Andi Aswan. Ya memang Andi Aswan ini adalah termul yang membela Jokowi saat ini teman-teman. Kalau kita melihat kan orang-orang termul ini ya hampir habis sepertinya. Noel pada saat itu ya yang selalu hadir di acara debat, kemudian sekarang Noel udah tidak ada lagi karena di penjara ya. Kemudian Sylvester Matutina teman-teman yang kemudian saat ini lagi buronan menjadi tersangka namun sudah menghilang dari layar kaca, dari pandangan mata ya. Kemudian Budi Ari yang setelah dipecat Prabowo ya sudah tidak muncul lagi nih teman. Hanya Andi Aswan ya yang keluar-keluar sekarang ini. Kemarin tuh ada Frit Aloy ya, sepertinya Frit Aloy belum matang kali sehingga ia tidak pernah diundang. Ya, jadi stok termul ini semakin menipis teman-teman, ya, semakin habis ya. Mungkin Andi Aswan ini aja yang tersisa ya kan, untuk membela Mulyono di berbagai debat baik di media maupun di podcast ya kan. Dan inilah yang menjadi perhatian kita, menjadi sebuah kelucuan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat memang
Roy Suryo dan kawan-kawan sudah menjadi tersangka, namun belum ada tindak lanjutnya. Sempat diperiksa namun tidak ditahan, teman-teman. Ini yang membuat Termo makin ngambek ya. Bagaimana menurut kalian?